Pisau tajam mengiris perut ikan mulet. Koki dengan terampil mengulurkan tangan, mengeluarkan dua batang yang berwarna emas. Sesuatu yang bentuknya mirip pisang. Inilah yang disebut sebagai emas lunak di meja makan Taiwan. Ikan mulet roe yang sangat terkenal. Juga pernah terkenal karena lidah Tiongkok. Melonjak harga hingga lebih dari 1.000 yuan per kilogram. Namun yang mengejutkan adalah, ikan mulet yang sudah diambil telurnya, tiba-tiba berubah menjadi ikan yang tidak berguna. Hanya bisa dimasukkan ke dalam kotak busa dengan kecewa. Dikemas dan dikirim ke pasar seafood untuk dijual kembali. Ikan mulet roe yang baru diambil sangat segar dan berharga. Harus segera diproses dengan teliti. Sedikit saja lengah, membran telur bisa pecah. Harganya pun akan langsung anjlok. Koki senior yang berpengalaman pun tidak berani bernapas saat ini. Gerakan tangan sangat hati-hati. Seperti melakukan operasi bypass jantung. Bagaimanapun, kualitas ikan mulet roe yang baik. Harga tentu saja naik seiring meningkatnya permintaan. Sisa-sisa darah yang ada di membran lembut harus dibersihkan dengan teliti. Proses ini sangat menguji kesabaran dan keterampilan para pekerja. Jika sedikit lebih kuat, bisa saja membuat ikan roe yang rapuh menjadi barang cacat. Dalam sekejap, ratusan biji harganya hilang. Setelah dibersihkan, para koki mulai tahap berikutnya, yaitu mengasin dan mengeringkan. Pertama, tuangkan garam laut kasar ke dalam wadah. Gosok-gosok dengan tangan secara cepat. Uleni garam hingga halus dan merata. Kemudian, masukkan semua ikan roe itu dengan lembut mengambil tali pancing dan tersenyum. Dia mengangkat tali pancingnya sedikit demi sedikit. Pegang pengait di tangan kanan Anda, siap melepaskan pengait kapan saja. Di luar dugaan, ikan besar itu bereaksi dengan cepat. Lolos dari pukulan fatal. Anda akan tahu hanya dengan melihat keributannya. Ini jelas bukan orang kecil. Pria itu dengan cepat menstabilkan situasi. Seret ikan besar itu lagi. Kemudian carilah momen yang tepat untuk menyerang dan memukul ekor ikan besar tersebut. Dalam kesakitan, dia masih berjuang mati-matian di dalam air. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu ikan besar itu tenang. Lalu rebus katak dalam air hangat. Tarik ke atas sedikit demi sedikit. Ekor yang indah juga muncul dari air. Ikan ini memiliki berat setidaknya 30 pon. Kelihatannya persis seperti ding kuning pedas yang kita miliki di sini. Rasanya juga sangat lezat. Dan pemuda itu mengatur kail pancing ini dan tata letaknya. Yang ini juga punya orang besar di dalamnya. Saya melihat ikan besar itu masih meronta. Anak laki-laki itu mengencangkan tali pancing dengan jari-jarinya agar kailnya menggantung lebih erat. Karena pengaitnya sudah dipasang kemarin. Padahal vitalitas ikan ini sangat ulet. Tapi setelah menutup telepon sepanjang malam, kekuatanku sudah tidak kuat lagi. Ikan lele ini bahkan lebih besar dari yang pertama. Dia harus menimbang 30 pon. Lalu muncul pertanyaan.